Oke, syukron Ustazah Selena. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Alhamdulillah, para teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Tadi juga sempat dimention di awal tentang tema kita pada malam hari ini yang sama-sama kita pelajari bersama, yang sama-sama kita lakukan bersama, dan kita nikmati bersama. Yaitu proses di mana kita memperbaiki akhlak untuk kita mempersiapkan diri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu titik terendah sampai titik terendahnya. Moderator juga tadi sudah menjelaskan sekilas bahwasannya kita semuanya sempat dan pasti Allah memberikan kita kerendahan itu, titik terendah itu, tapi untuk memberikan kita terus tumbuh akan iman, akan Islamnya, bukan ingin menjatuhkan diri kita akan iman dan Islamnya kita, bukan. Oleh karena itu, pasti setiap manusia itu memiliki cerita tentang lukanya masing-masing. Ada yang pernah kehilangan arah, ya, atau kehilangan orang yang dicintai mungkin. Ada juga yang usahanya gagal. Mungkin yang di sini masih menduduki kursi SMA gagal akan mungkin di sini masih ada yang masih menduduki kursi SMA gagal akan SNBT kemarin, tes masuk perkuliahan gagal. Terus ada yang berkali-kali masuk kemanapun proses kerja terus ditolak. Terus ada yang merasa hidupnya itu tidak sesuai gitu, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, jauh malah dari apa yang kita harapkan. Bahkan juga mungkin dari teman-teman sekalian itu ada di mana dalam fase yang paling berat banget kita merasakannya. Mungkin anak yang pertama merasakan bahwasannya, waduh, harapannya cukup besar ya dari orang tua. Waduh, adik-adik belum sukses ya. Terus saya sebagai kakak pertama bagaimana bisa mencontohkan untuk adik-adik kalau misalkan saya tidak sukses. Terus kita merasakan hal itu, merasakan bahwasanya Allah jauh dari kita. No, bahwasanya Allah jauh lebih dekat ketika kita dalam titik rendahnya. Itulah mulianya Allah SWT. Saat kita berdoa, itu terasa Allah belum mengabulkan. Saat kita berusaha, itu seakan tidak akan membuahkan hasil jauh dari hasil yang kita harapkan. Terus saat kita tidak ada yang memahami apa yang sedang dirasakan oleh kita. Curhat ke orang lain, tapi ekspektasi orang lain beda dengan ekspektasi kita. Sampai-sampai kadang sering banget mungkin para Gen Z ketika cerita ke orang lain, cerita ke bestie-nya, memvalidasi teman kita satu sama lain, malah diri kita malah dijauhkan dari Allah. Gitu. Kadang ada hal-hal seperti itu yang dirasakan. Nah, fase itulah yang sering kita sebut sebagai titik terendah kita. Makanya tema pada malam hari ini saya dan para teman-teman admin menyetujui untuk pembahasan tema pada malam hari ini sampai titik terendah. Nah, pertanyaannya nih ya, apakah titik terendah adalah tanda Allah itu meninggalkan kita? Itu yang tadi sering banget dimention sama kita. Ataukah justru titik terendah adalah cara Allah mendekatkan kita kepadanya?
Nah, malam inilah kita belajar bersama bahwasannya dalam Islam titik terendah itu bukan akhir perjalanan, tapi Allah sering banget memberikan titik terendah itu menjadi awal pertolongan Allah. Nah, pembahasan kita terkerucutkan terlebih dahulu nih. Mengapa sih Allah mengizinkan kita sampai titik terendah? Kan banyak banget nih orang berpikir, saya udah sholat loh, kenapa sih masih diuji? Saya sudah berdoa loh, udah tahajud loh, kenapa sih masalahnya belum selesai? Saya sudah berbuat baik, udah sedekah, udah zakat, sebagian harta saya sudah saya keluarkan, tapi kenapa hidup saya masih susah ya Allah? Kadang titik-titik itulah yang kita kadang negatif thinking kepada Allah SWT. Padahal kalau kalian sadari perlahan, ya, muhasabah diri itu benar-benar penting. Karena disitulah kalian sadar bahwasannya Allah sejak awal sudah menjelaskan bahwa kehidupan itu adalah ujian. Ya, kalau dalam ilmu filsafat ada tiga aspek. Ada tiga aspek. Nah, kita ini menghadapkan diri ataupun masuk ke dalam dunia ini, itu adalah ujiannya, metodenya, bahasa filsafatnya, tujuannya untuk apa? Aksiologinya untuk apa? Tujuan kita hidup di dunia ini untuk akhirat. Gitu. Jadi kalau misalkan kita belum punya kendaraan untuk menuju akhirat, kapan kita siapkan itu? Makanya Allah menyebutkan bahwasannya di dunia ini itu adalah ujian untuk kalian. Untuk hambanya Allah SWT. Karena Allah sendiri berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah 155 yang artinya, dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Allah SWT sudah menjelaskan dalam Al-Quran dengan jelas. Kalau misalkan kita simak bersama, ketika kita membaca Al-Quran, memahami artinya, semua jawaban dari pertanyaan di dunia ini sudah terjawabkan dalam Al-Quran. Kalau kita perhatikan dalam surat Al-Baqarah ayat 155 ya, Allah itu tidak mengatakan jika kalian diuji, tetapi Allah mengatakan kami akan menguji kalian, bukan jika kalian diuji. Jadi dari dua faktor ini bahwasanya kita sudah sadar Allah akan menguji semua hamba, bukan sekedar hanya itulah, hanya di waktu itulah, bukan, tapi sudah dipastikan kalian akan diuji. Entah dari rasa takut, entah dari rasa lapar, entah dari kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan itu yang di Al-Quran surat Al-Baqarah tadi. Karena faktor-faktor ketakutan, kelaparan, kekurangan harta tuh mempengaruhi keimanan banget. Tuh, artinya ujian itu adalah kepastian yang benar-benar pasti kan. Bukan beranggapan bahwasannya Allah itu nggak sayang. Kita jangan menganggap itu. Kita juga jangan menganggap bahwasannya Allah itu marah. Bahkan sampai kita menganggap bahwasannya Allah itu membenci kita. Enggak. Beda. Allah itu maha suci, Allah maha besar. Itu adalah tanda di mana Allah sayang kepada kita. Imam Syafi'i juga pernah bertanya, mana sih yang lebih baik, diberi ujian atau diberi kekuasaan? Nah, beliau menjawab, bagaimana mungkin seseorang itu mendapatkan kemuliaan sebelum diuji, sebagaimana para nabi diuji.
Karena tidak ada manusia hebat tanpa ujian. Sudah hakikatnya seperti itu. Ya, Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir yang Allah muliakan, itu beliau, Masya Allah, ujiannya nih, Masya Allah, tabarakallah lah. Dari sistem pendakwahannya, cobaannya yang luar biasa, ya, ditinggal oleh orang tuanya sedari kecil. Pokoknya kalau teman-teman sekalian itu melek akan sejarah Nabi, pasti setiap langkah kalian selalu untuk sadar bahwasannya solawatlah, 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 karena langkah kalian di sini, di dunia ini, bisa sedikit jauh lebih tenang, sedikit jauh lebih aman, itu karena perjuangannya Nabi Muhammad dan pertolongannya Allah tentunya. Makanya mungkin seringkali kita disadarkan bahwasannya selawatlah nak, selawatlah terus, karena kita nggak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah. Nah, ujian-ujian seperti itulah yang kita harus sadarkan bahwasannya Allah memberikan ujian karena kasih sayang Allah kepada kita. Bukan karena Allah itu membenci kita. Oke, teman-teman. Nah, kalau kita flashback lagi akan sejarah Nabi, dari kisah Nabi Yusuf, itu dimana dari sumur ya, menuju istana nih. Ketika kita berbicara tentang titik terendah, salah satu kisah terbaik itu adalah di kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Kita bayangkan bersama perjalanan hidup Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu dulu ya, itu dikhianati oleh saudara kandungnya sendiri, dibuang ke dalam sumur, dijual sebagai budak, difitnah lagi. Dan yang saya baca juga, yang terakhir itu adalah beliau itu dipenjara bertahun-tahun. Jika kita berada pada posisi itu, mungkin kita akan sama-sama berkata, dan mustahil kalau misalkan kita tidak berkata seperti itu. Kita menganggap bahwasannya, ya Allah, kenapa sih hidup aku seperti ini? Kenapa Allah, kenapa engkau memberikan ujian hamba seperti rih banget dan seperti ini gitu. Tapi kalau misalkan kita flashback ya, balik lagi dengan sejarahnya Nabi Yusuf, di situ bahwasanya ternyata Allah itu sedang menyusun takdir terbaiknya Nabi Yusuf. Dari sumur menuju istana, dari tahanan menjadi pejabat negara, dari orang yang dibenci menjadi penyelamat bangsa. Pelajaran pentingnya adalah saat kita berada di tengah ujiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita itu hanya melihat satu halaman dari cerita hidup kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melihat seluruh kisah kita. Karena itu, janganlah kita itu pernah menilai hidup hanya dari keadaan saat ini. Bisa jadi yang kita anggap kehancuran itu adalah jalan menuju kemuliaan. Oke? Saya berikan contoh lagi ketika kalian di posisi keluarga. Ini jauh lebih memudahkan memberikan analogi kepada teman-teman untuk sadar bahwasanya titik terendahlah di mana titik kalian jauh lebih tumbuh akan keislaman dan keimanan. Bukan berarti ketika kalian dalam titik teratas, kalian tidak bisa meningkatkan keimanan dan keislaman. Tapi di titik terataslah kalian jauh lebih banyak godaan.
Gini, kalau misalkan dari analogi keluarga, mungkin dari beberapa orang di sini yang di Zoom pada malam hari ini, kalian merasakan di keluarga kalian ada sekali orang yang apa namanya, keluarga kalian yang cerewet. Contoh, semisal ibu kalian itu cerewet, kayak nak, kamu kok malas-malasan toh, kamu kok main HP terus sih, kok sulit banget buat sholat tepat waktu. Di situ kalian merasa bahwasannya orang tua kalian tuh ngeribetin kalian, cerewet gitu. Bentar apa gitu. eh aku kan lagi ngerjain tugas. Ya udah sholat dulu, tugasnya kan bisa nanti. Nah disitulah kadang kita merasakan bahwasannya ada gemeter-gemeter hati, cerewet banget dari orang tua. Nah hal-hal seperti itu yang kadang membahayakan untuk kita. Ya, hal-hal seperti itulah yang membahayakan untuk kita, teman-teman. Jadi ketika kalian di titik terendah tersebut, orang tua kalian itu sayang kepada kalian. Contoh lagi makan misalkan. Nah ayo makan tapi kalian itu gak mau karena lagi repot, lagi pusing, lagi gak mood makan, tapi orang tua kalian itu cerewet. Sampai kalian muak dan kalian sampai memberani untuk membentak orang tua kalian. Tapi kalian lupa bahwasannya orang tua kalian itu sayang memberikan makan, mengingatkan sholat. Nah itu sering banget, itu sering banget. Hal-hal remeh itu terjadi sering banget dan kalian itu tidak merasa bahwasannya hal remeh tersebutlah yang mempengaruhi kalian mau kemana. Mau mendapat surganya Allah kah? Yang bahagianya sudah pasti. Atau hanya mencari kebahagiaan dunia, mencari harta doang, mencari kebahagiaan semata. Gitu. Jadi dari keluarga aja kita sudah bisa belajar bahwasanya bagaimana kita mendengar, bahwasanya bagaimana kita merespon. Jadi mendengar dan merespon itu adalah dua kunci yang kita bisa ambil. Bagaimana kita bisa mendengar akan ayat-ayat Al-Quran, mendengar akan nasihat. Nah, poin kedua, merespon. Bagaimana kita merespon diri kita untuk orang lain. Bagaimana diri kita bisa merespon untuk manusia lain. Bagaimana kita bisa merespon diri kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada hablum minan nas sama hablum minallah. Jadi hal-hal seperti itulah yang harus kita jaga sama. Nah, dari pertolongan Allah itu datang saat manusia sudah kehabisan daya. Ya nggak sih? Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah lagi ayat 214. Hingga ketika Rasul dan orang-orang yang beriman berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Dari ayat ini kita perhatikan bahkan para nabi itu pernah berada pada fase kapankah pertolongan Allah datang. Ini menunjukkan bahwa rasa lelah itu adalah hal yang manusiawi gitu. Jadi ketika kalian merasa dalam titik terendah kalian, itu hal yang sangat lumrah sebagai hambanya Allah. Tapi balik lagi, dua poin tadi. Bagaimana, poin yang kedua, bagaimana kita merespon kelelahan tersebut. Gitu ya. Apakah kita ingin berkeluh kesah sampai lupa bahwasanya Allah SWT selalu ada, atau kita ingin menyerah
Kita ingin berkeluh kesah sampai lupa bahwasannya Allah itu selalu dekat kepada kita. Ngedumel terus. Ngapain sih sholat? Ngapain sih zakat? Ngapain sih sedekah? Ngapain sih nolongin orang? Ngapain sih sholat tepat waktu? Toh juga aku tetap diberikan ujian. Toh juga hidup aku tetap susah. Itulah dua poin tadi yang kita harus pahami bersama. Mendengar dan merespon. Bagaimana kita merespon hal-hal seperti itu? Kalau kita pahami bersama, dalam perjalanan kehidupan, kita semuanya bisa memahami Allah memberikan mata untuk kita. Allah memberikan kaki untuk kita. Allah memberikan telinga untuk kita, memberikan hidung, mulut. Coba kalian bayangkan dalam titik terendah kalian, kalian merespon bahwasannya Allah itu jahat. Allah itu benci ke kita. Allah itu tidak sayang kepada kita sampai-sampai tidak memberikan harapan itu kepada kita. Lihatlah tubuh kalian, teman-teman semuanya. Allah masih memberikan kesempurnaan. Allah masih memberikan nafas setiap kali kalian berbicara. Coba seketika kalian lagi menyerah, jauh dari Allah, rendah serendah-rendahnya, kalian mengeluh, kalian lupa omongan kalian itu masih Allah berikan izin. Nafas kalian masih Allah berikan izin. Gerak tangan kalian masih Allah berikan izin. Lalu bagaimana kabarnya kalau misalkan Allah mencabut itu semuanya? Selesai sudah kalian hidup di dunia. Tidak perlu kalian keluh kesah. Tidak perlu kalian kayak ngedumel. Allah langsung kasih jawabannya. Dan jawaban itu adalah kembali kepada Allah. Terus gimana kabar kalian? Itulah hal-hal yang mungkin bisa kita antisipasi bersama ketika kalian dalam titik terendah. Kalian ingat-ingat, kalian bisa ngomong atas izin Allah. Kalian bisa hidup atas izin Allah. Semuanya atas izin Allah. Baik teman-teman. Saya memohon maaf kepada tim admin. Mungkin tidak bisa terlalu larut lama karena kondisi badan yang sedikit kurang fit. Sedikit saya persingkat. Gitu. Jadi kalau misalkan kita melihat tanda bahwa Allah masih menyayangi kita, itulah tadi. Maaf ya untuk teman-teman semuanya dan admin, karena kondisi badan lagi kurang sehat, jadi banyak batuknya, jadi saya minta maaf. Oleh karena itu, kita mengingat lagi bahwasanya Allah itu sangat sayang kepada kita. Ya, karena dari cara kita berdoa, dari cara kita meminta dan sabar. Saya juga pernah di dalam titik kayak saya sudah memanjatkan doa-doa saya, menghidupkan malam-malam saya sampai saya menangis, tapi jawabannya kok nggak ada. Gitu. Kenapa jawabannya kok yang saya minta A, kenapa jadi B? Yang saya minta A, kenapa jauh jadi C?
apa maksud Allah. Saya juga manusiawi, saya juga hambanya Allah yang pernah merasakan hal itu. Tapi balik lagi, poin tadi, bagaimana kita merespon itu. Ya, kalau misalkan kita dalam mendengar bahwasannya ada omongan, mungkin itu Allah nggak sayang kali sama kamu gitu. Atau, wah bukan rezeki kamu itu mah. Terus kita langsung merespon bahwasannya, Allah nggak sayang rezeki aku kok bukan itu ya, padahal aku udah berdoa. Itulah yang bahaya. Jadi peliharalah pendengaran kalian dan merespon diri kalian masing-masing untuk hablum minallah dan hablum minan nas kalian. Kalau kita melihat hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Jadi, gini teman-teman, setiap kali ada ujian, disitulah titik kecintaan, bukan titik kebencian. Beda, jangan samakan Allah dengan hambanya Allah. Mungkin hambanya Allah itu ada yang seperti itu ya. Tapi ada juga yang negatif kan. Kayak ketika kita memberikan dampak negatif, mereka juga memberikan dampak negatif. Ketika kita memberikan rasa benci, mereka juga memberikan rasa benci. Jadi analogi-analogi seperti itulah jangan kalian anggap semata doang. Allah itu sayang, Allah itu peduli, dan Allah itu cinta dalam suatu kaum, makanya kalian itu diuji oleh Allah. Seberapa prioritasnya Allah di hadapan kalian. Mungkin kita flashback lagi, saat itu sholat di jumlah 50 waktu. Tapi Allah persingkat lagi menjadi 5 waktu. Karena Allah tahu hambanya tidak mampu. Ya kan? Coba kita bayangkan bersama. Sholat 50 waktu. 5 waktu aja masih wassalam, nggak tahu tuh kapan dilaksanainnya. Gimana kabarnya sama 50 waktu ya. Jadi kita harus ingat bersama-sama hal-hal remeh lah yang kadang kita sering lupakan sampai-sampai kita lupa untuk memberikan rasa cinta yang mendalam kepada Allah SWT. Jadi jangan sampai titik terendah kalian menjatuhkan keimanan, menjatuhkan keislaman kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga berfirman dalam Quran surat Yusuf ayat ke-87 yang artinya janganlah kamu berputus asa dari rahmatnya Allah. Setan itu memiliki satu tujuan yang besar. Tapi setan itu tidak punya purpose atau tujuan membuat manusia itu miskin. Nggak ada. Setan itu nggak ada tujuan untuk memberikan manusia itu gagal. Tapi setan itu memberikan tujuannya mereka kepada manusia untuk manusia itu merasa putus asa. Nah, di titik-titik itulah kita seorang hamba putus asa sering banget untuk berhenti berdoa, berhenti berharap, berhenti berjuang. Karena tadi sesuai analogi, kadang ketika kita dalam titik terendahnya, kita lupa akan
kehebatannya, kita lupa akan kemuliaannya. Kita merasa kayak, udahlah, capek, udah capek-capek berdoa, nangis, kejer, usaha banting tulang, tapi apa balasannya oleh Allah? Itulah, setan itu merasa berhasil. Wah, aku berhasil nih, dia udah gak percaya nih, udah malas sholat nih, udah malas berdoa nih, gitu. Itulah tujuannya setan. Jadi jangan sampai setan itu menguasai diri kalian. Tapi kuasailah setan itu, basmilah dengan diri kita untuk terus menjaga keimanan dan keislaman dalam diri kita masing-masing. Karena kita sudah masuk ke dalam tahun baru Islam, alhamdulillah, segala keburukan ya, di tahun Hijriah yang kemarin kita perbaiki bersama. Istiqomahlah. Karena ada sebuah kaidah yang membahas tentang al-istiqomatu khairum min al-fiqramah. Jadi istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Mau kalian sholat dalam sehari 1000 rakaat, zikir 1000 lah, tapi kalian tidak bisa istiqomah menjaga sholat kalian, menjaga amal-amal baik kalian, percuma. Jadi istiqomahlah dalam berbuat baik. Baik kepada Allah, baik kepada manusia. Gitu. Apa sih yang harus kita lakukan saat kita berada di titik terendah? Kalau dari guru saya, itu beliau pernah berkata, banyaklah berzikir, perbanyaklah istighfar. Kenapa? Balik lagi, bahwasannya dalam titik terendahlah kadang setan itu menggeruti diri kita. Tapi lebih banyak dalam ketika kita titik teratas. Gitu. Cobaan jauh lebih besar. Nah, makanya dalam titik terendah perbanyaklah berzikir, beristighfar. Bukan memaksud saya itu kalau misalkan tidak dalam titik terendah berarti kita tidak harus banyak zikir dan istighfar atau enggak. Tetap harus perbanyak zikir dan istighfar. Karena balik lagi, purpose kita, tujuan kita dalam menuju akhiratnya Allah, kehidupan yang abadi itu untuk apa? Untuk bahagia. Memberikan surga buat diri kita, buat orang tua kita. Jadi, hal-hal yang seperti itulah yang harus kita jaga bersama. Cara pandang kita, cara mendengar kita, cara merespon diri kita. Dan jangan kita tuh lupa untuk terus memperbaiki sholat kita. Kadang gini, bahaya banget ketika kita itu sudah ditarik dalam diri kita ya. Kenyamanan, kenikmatan dalam sholat itu bahaya banget menurut saya. Karena dalam sholatlah refleksi diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian pernah gak sih membayangkan ya? Sholat itu ada di mana fasenya kita sujud kepada Allah. Sujud dalam gerakannya, kepala kita itu sejajar akan kaki kita. Iya kan? Sejajar dengan jempol kita. Telapak kaki kita tuh sejajar dengan kepala kita. Tapi disitulah letak yang harus kita refleksi bersama.
bahwasanya kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tuh sama. Tuh. Jadi Islam itu Masya Allah tabarakallah, benar-benar yang bisa memberikan keselamatan. Tergantung dari kita merespon diri kita. Balik lagi akan kesejajarannya. Tadinya di Mekah itu, pemerintah Mekah itu memberikan izin kepada semua jamaah yang ingin masuk ke dalam lantai 1 kawasan Ka'bah itu tidak apa-apa, tidak menggunakan kain ihram. Tapi sekarang apa? Disamaratakan. Tidak bisa masuk ke lantai 1 daerah lataran Ka'bah kalau tidak menggunakan kain ihram. Jadi mau itu apapun jabatannya, mau seberapapun hartanya, semua sama di hadapan Allah. Mau siapapun orangnya, semua sama di hadapan Allah. Karena kita kembali ke Allah itu tidak membawa apa-apa. Jangan menanyakan kapan kita akan kembali kepada Allah. Tapi tanyakan aja ke diri kalian masing-masing, kepada diri kita juga. Kalian bisa bawa apa ke hadapan Allah? Imannya apakah sudah kuat? Islamnya apakah sudah cukup? Sholatnya apakah sudah cukup? Zikirnya apakah sudah kuat? Jadi titik-titik terendahlah kalian. Jangan sampai titik itulah yang bikin jauh kalian akan sayangnya kalian kepada diri kalian, sayangnya diri kalian untuk Allah Subhanahu wa taala. Quran surat At-Talaq ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Tawakallah kalian kepada Allah. Cukup, konteksnya di sini cukup. Jadi berdoalah kepada teman-teman semuanya bahwasannya, ya Allah cukupkanlah hamba. Jangan meluluh banyak. Ya Allah berikanlah ini, berikanlah itu. Ya, berikanlah Ferrari, berikanlah Rubicon, berikanlah rumah yang mewah, istri yang cantik, suami yang ganteng, kaya raya. Doalah untuk diri kalian sendiri dulu di awal. Kadang kalian itu melunjak di hadapan Allah. Banyak. Kita merasa tidak sadar gitu, kita melunjak kepada Allah. Bagaimana kita bisa memberikan apapun kepada orang lain kalau kita tidak bisa memberikan itu kepada diri kita, Islamnya kita, keimanannya kita gitu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya kasih pemaparan materi pada malam hari ini. Saya memohon maaf kepada tim admin, tidak bisa lama. Tadi saya izin konfirmasi mau di awal tapi tidak enak, jadi saya izin konfirmasi di pertengahan ini. Sebelum saya tutup, karena di sini ada sesi diskusi, mungkin dari moderator bisa pimpin terlebih dahulu sesi diskusi atau tanya jawabnya. Syukran, silahkan kepada moderator. Terima kasih.